Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 8? Semoga kalian tetap memiliki semangat yang berkobar untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Video kali ini khusus akan membahas tentang zat adiktif. Video ini merupakan kelanjutan dari materi zat aditif dan zat adiktif yang sebelumnya sudah dibahas tentang zat aditif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan. Jenis-jenis zat adiktif dibagi menjadi 3. Yang pertama, narkotika. Yang kedua, psikotropika. Yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Pertama, narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. Tanaman apa sajakah yang bisa menjadi narkotika? Pada gambar di samping ini adalah gambar tanaman opium. Tanaman lain adalah tanaman ganja. Narkotika dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama sangat berbahaya karena berpotensi sangat menyebabkan ketergantungan. Golongan ini tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya heroin atau putau, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi dalam menyebabkan ketergantungan. Digunakan sebagai pilihan akhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya kodein. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah zat yang bersifat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya, orang yang insomnia bila meminum obat tidur golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Obat tidur tidak bisa dibeli dengan bebas ya, karena harus dalam pengawasan dokter. Lihatlah gambar-gambar tablet atau obat di samping ini. Bentuknya dibuat menarik sedemikian rupa. Jangan sampai terkecoh ya, karena ini adalah obat-obatan yang tergolong dalam psikotropika. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi, LSD atau lisergic acid dietilamid, DOM atau dimetoksi alfa dimetil penetilamina. Golongan 2 berpotensi menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, metamfetamin, penisiklidin, dan ritalin. Golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital, flunitrazepam. Golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, clobazam, phenobarbital, barbital, clorazepam, nitrazepam, atau yang biasa disebut obat tidur. Yang ketiga, zat psikoaktif lainnya, yaitu zat yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar, berbahaya bagi kesehatan. Contohnya alkohol yang terdapat pada minuman keras, nikotin yang ada pada daun tembakau yang nantinya menjadi rokok, dan kafein yang terdapat pada minuman kopi. Dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Yang pertama, dampak penggunaan narkotika. Dalam 1 hari, ribuan remaja meninggal sia-sia karena narkotika. Lihatlah wajah para pecandu narkotika di bawah ini. Mereka terlihat lebih tua dari usia yang sebenarnya. Fisik mereka juga terlihat sangat rusak. Dalam jangka pendek, narkotika menyebabkan menghilangkan rasa nyeri,
cemas dan gembira menjadi satu, halusinasi, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan kering. Dalam jangka panjang, narkotika menyebabkan ketergantungan, impotensi, daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, daya tahan tubuh menurun, gangguan jiwa atau gila atau stres, dan perhatian pada lingkungan menurun. Untuk narkotika yang digunakan menggunakan suntikan, juga penggunanya rentan sekali terhadap penyakit HIV atau AIDS. Dan yang paling akhir adalah menyebabkan kematian yang sia-sia. Dampak penggunaan psikotropika tidak berbeda jauh dengan narkotika. Dalam jangka pendek bisa menyebabkan terjaga atau tidak tidur selama bermalam-malam, perasaan riang, melambung, so akrab, namun setelah itu badan gemetar, nafsu makan hilang, tekanan darah naik, berkeringat, haus, dan rasa tidak enak. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung dan pembuluh darah, gangguan jiwa atau gila atau stres, stroke, bahkan kematian. Dan obat tidur pun jika dikonsumsi dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, misalnya malam serasa siang, siang serasa malam, jalan sempoyongan, koma, dan kematian. Kita lihat pada tabel berikut ini tentang tanda-tanda penyalahgunaan psikotropika. Secara fisik, secara emosi, dan secara perilaku, penggunaan psikotropika sangat merugikan. Begitupun psikotropika sangat merusak pada organ-organ tubuh pecandunya. Yang ketiga, dampak penggunaan zat adiktif lainnya. Jika zat adiktif lainnya itu berupa inhalansia atau zat adiktif yang dihirup, contohnya aibon, bisa menyebabkan kekurangan oksigen, ilusi, halusinasi, persepsi yang salah, kerusakan pada otak, paru-paru, ginjal, dan jantung. Jika zat adiktif lainnya berupa alkohol, bisa menyebabkan mabuk, jalan sempoyongan, keinginan untuk merusak, kecelakaan kendaraan, kerusakan hati, kerusakan saraf, meningkatkan resiko kanker, dan pada wanita bisa melahirkan bayi yang cacat. Jika zat adiktifnya berupa rokok, bisa menyebabkan kanker paru-paru, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, impotensi, janin yang tidak sempurna pada wanita hamil. Nah, pada gambar di samping ini adalah rokok beserta kandungan zat-zat yang terdapat di dalamnya yang semuanya bersifat merugikan bagi tubuh. Berikutnya adalah upaya pencegahan diri dari narkoba. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalankan perintah-perintah agama. Contohnya, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, mengaji bersama, menuntut ilmu agama bersama, dan lain-lain. Yang kedua, mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah menyadari kelemahan dan kekuatan diri sendiri, kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, dan memahami cita-cita dan tujuan hidup yang ingin dicapai. Fokuslah pada cita-cita dan tujuan hidup yang ingin kita capai. Yang ketiga, meningkatkan harga diri. Harga diri adalah suara hatimu yang menunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang istimewa dan berharga, serta mampu menggapai cita-cita. Harga diri seseorang dapat tinggi atau rendah tergantung pada pengalaman, perilaku, dan interaksinya dengan orang lain. Orang yang harga dirinya rendah cenderung merendahkan dirinya sendiri. Orang yang harga dirinya tinggi cenderung bangga dengan hasil karya sendiri atau kolaborasi dengan teman, bersikap mandiri, bertanggung jawab, semangat, dan mau membantu orang lain. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri adalah gambaran keyakinan, keberanian, cara pandang, pemikiran, dan perasaan tentang diri sendiri dalam menghadapi masalah. Orang yang memiliki rasa percaya diri akan berani menolak tawaran narkoba yang bisa menjerumuskan pada penderitaan seumur hidup.
Yang kelima, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga dan teman. Luangkanlah waktu bersama keluarga. Jika ada masalah, komunikasikan kepada keluarga, utamanya kepada orang tua. Pilihlah teman-teman yang baik yang mengajak pada hal-hal yang positif. Yang keenam, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Belajar mengelola perasaan takut, marah, khawatir, benci, putus asa, sehingga tidak lari dari masalah. Jangan jadikan narkoba sebagai pelarian dari masalah, karena narkoba tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Dalam mengatasi masalah, tidak lari kepada narkoba, tapi ambillah keputusan dengan logis dan bijaksana. Yang ketujuh, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. Pergaulan yang baik adalah kunci dari cerahnya masa depan. Bergaulah dengan teman yang tidak menyalahgunakan narkoba. Yang kedelapan, menerapkan pola hidup sehat. Gaya hidup sehat diantaranya mengenali faktor resiko penyakit yang mungkin diturunkan dari keluarga. Yang kedua, hindari konsumsi alkohol dan tidak merokok. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik secara teratur selama 30 menit sehari. Yang keempat, jaga berat badan ideal. Yang kelima, konsumsi lebih banyak buah dan sayur dan hindari junk food. Dan yang keenam, cek kesehatan secara teratur. Yang kesembilan, melakukan kegiatan yang positif. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif seperti berkebun, membaca, memasak, atau melakukan hobi yang bermanfaat. Yang ke-10, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan mendorong remaja lain untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Demikianlah materi tentang zat adiktif. Semoga kalian bisa menghindarkan diri dari pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba. Katakan tidak pada narkoba, say no to drugs. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.